Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'alal baital haram mathabatan linnasi wa amna. Wa ala ali Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di qouli ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Pertama sekali, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan Allah untuk memperingati Idul Adha yang hari ini adalah merupakan hari yang penyelesaian haji hampir selesai. Kesyukuran kita kepada Allah tidak lain adalah kita bisa memperingati ini, karena sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ma hadil adha? Apa sih korban-korban ini? Rasulullah menjawab, korbannya adalah millata abikum Ibrahim. Ini adalah agama nenek moyangmu Ibrahim. Ya, oleh karena itu kita setiap kali memperingati Idul Adha itu selalu diingatkan dengan 3 tokoh sejarah yang tidak bisa terlupakan sejak dulu sampai sekarang, yang mungkin tidak pernah terjadi sebelum dan sesudahnya. Pertama adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang kedua adalah Siti Hajar. Yang ketiga adalah Nabi Ismail alaihissalam. Bahkan setiap memperingati Idul Adha selalu didahului oleh ibadah haji. Karena ibadah haji itu hakikatnya adalah apa? Mengabadikan apa yang dijalankan 3 tokoh ini. Ibrahim, Ismail, Hajar, seperti wukuf di Arafah. Ini setelah berpisah bertahun-tahun baru ketemu, lalu terjadi itulah. Seperti nanti ada lempar jumroh. Lempar jumroh itu adalah pada saat Nabi Ibrahim menyampaikan kepada anaknya, ya bunaya, ya wahai anakku, saya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Ya, saya ingin melaksanakan penyembelihan ini. Bagaimana pendapatmu? Ini kan disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada anaknya Ismail. Kita tidak bisa bayangkan, orang nggak ketemu sama ayahnya itu hampir 13-14 tahun. Begitu ketemu, langsung seorang tua menyampaikan, ini arafil manami anni adbaruka fantun madatar. Saya melihat bahwa dalam mimpi, ya saya suruh menyembelih kamu. Ini kata Nabi Ibrahim. Bagaimana pendapatmu? Seorang Ismail, seorang pemuda, menyerahkan diri kepada orang tuanya. Ya sudahlah, wahai orang tua, ya abatif alma tumarusa tajiduni insyaallah minas sabirin. Ini diantaranya peristiwa-peristiwa ini. Nah, pada saat pelaksanaan penyembelihan sampai ada lempar jumroh 3 kali, karena 3 tokoh ini ada gangguan. Pertama, ya lempar jumroh pertama ini karena apa?
karena iblis mengganggu. Sudahlah, kamu punya anak satu-satunya, kamu sembelih kok boleh disembelih oleh bapaknya. Akhirnya dilempar ini. Nah, lempar inilah yaitu yang dikatakan sekarang lempar jumroh ini. Nah, begitu selesai tantangan dihadapi selesai, kemudian kedua, Ismail, kamu itu seorang pemuda, masa depan masih panjang, kamu akan disembelih orang tuamu. Ini gimana kamu ini? Akhirnya gangguan ini oleh iblis dilakukan tapi tidak berhasil untuk mengganggu. Ini lempar jumroh kedua. Yang terakhir adalah Ibrahim. Kamu kan udah ingin punya anak, mulai dulu nggak punya anak, sekarang punya anak. Kenapa kamu korbankan ini? Terus akhirnya lempar jumroh. Jadi semua pelaksanaan ibadah haji itu adalah mengabadikan apa yang dialami oleh 3 tokoh sejarah. Yang 3 tokoh sejarah ini tidak pernah terjadi sepanjang zaman, hanya Ibrahim, Ismail, dan Hajar. Inilah kita suruh memperingati. Oleh karena itu kita harus paham, ya, gimana ini? Ini sebenarnya jadi ibadah haji ini kan termasuk termasuk mengajarkan kepada kita tentang ajaran kurban. Karena kurban sebelum Nabi Ibrahim itu sudah ada pelaksanaan kurban mulai zaman Nabi Adam. Tapi apa yang dilakukan Nabi Ibrahim, Ismail, dan Hajar ini luar biasa, tidak akan pernah terjadi sepanjang zaman. Ya, anak ngorbankan orang tua sampai Nabi Ibrahim, jangankan saya punya unta 100, ya itu akan saya korbankan. Ya, punya anak, kalau saya punya anak, saya kurban, saya sembelih. Ini kan janji ini Nabi Ibrahim begitu, luar biasa. Oleh karena itu Nabi Ibrahim ini adalah manusia yang luar biasa. Luar biasa artinya apa? Ya, pertama ya, Nabi Ibrahim ini yang merisaukan pikiran dalam hatinya, siapa sebenarnya Tuhan ini? Ya, jadi dia itu siapa sebenarnya Tuhan ini? Ya, kalau kita tidak mungkin kita itu ya masa sembahyang, masa tiru-tiru ya itu. Tapi Nabi Ibrahim itu tumbuh dalam hatinya sendiri. Siapa sebenarnya Tuhan ini? Ya, ini kata Allah dalam surat Maryam, "Wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya." Terangkan Muhammad di dalam kitab Al-Qur'an tentang Ibrahim, karena Ibrahim adalah siddiqan nabiyya, nabi yang sangat membenarkan terhadap janji-janji Allah. Ya, oleh karena itu hubungan antara Ibrahim dengan Tuhannya pertama adalah apa? Dia ditunjukkan oleh Allah di dalam surat 6 ayat 75 sampai 79, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh wa liyakuna mu'minin. Demikianlah kami tampakkan kepada Ibrahim tentang kerajaannya ada di langit dan bumi agar dia menjadi orang yakin. Falamma janna alil lailu ra'a kaukaban. Tatkala malam gelap, Nabi Ibrahim tahu, oh ini bintang. Hadza rabbi, barangkali ini Tuhanku. Qala falamma afala. Tatkala bintang ini terbenam, qala la uhibbul afil. Saya tidak senang Tuhan itu kaitan ketok marah enggak ketok. Terus akhirnya malam berikutnya, falamma ra'al qamar bazighun, qala hadza rabbi. Malam berikutnya Nabi Ibrahim melihat bulan barangkali ini mungkin Tuhan ini. Begitu bulan itu terbenam, tertutup, ya apa kata Ibrahim? Qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidz dhalimin. Kalau Allah tidak memberikan petunjuk kepada saya, pasti kami termasuk orang yang sesat. Akhirnya hari ketiga, falamma ra'a syamsa bazighatan qala hadza rabbi. Tatkala melihat matahari terbit, apa kata Ibrahim? Ini mungkin Tuhan kami, dan ini lebih besar. Tapi begitu falamma afalat qala ya qaumi ini bari'um mimma tusyrikun. Begitu matahari setelah terbit terbenam, maka dia mengatakan, wahai kaumku, saya tidak mau Tuhan yang asalnya kelihatan kemudian tidak kelihatan ini. Ya, kemudian baru Nabi Ibrahim menyimpulkan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Ya, kami hadapkan muka kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi secara lurus dan condong, dan saya tidak termasuk orang-orang musyrik. Ini Nabi Ibrahim sudah menemukan Tuhan. Pertanyaannya, kalau Nabi Ibrahim sudah menemukan Tuhan,
siapa sebenarnya Tuhan itu tidak cukup dimiliki oleh dirinya. Dia hubungannya memang baik dalam beberapa hal. Ya, pertama setelah dia itu tahu tentang siapa sebenarnya Allah, walaupun kecilnya disuruh ayahnya untuk menjual patung, tapi Nabi Ibrahim dialog sama orang tuanya. Apa katanya Nabi Ibrahim dengan orang tuanya? Ya, wahai kaumku, janganlah wahai ayahku, kamu jangan sampai menyembah sesuatu yang sesat, dan ini adalah sesuatu yang tidak boleh. Kalau saya khawatir kalau nanti sampai ikut ini, berarti sampai ikut setan dan sampai durhaka kepada setan, ya, kepada Allah itu namanya. Ya, inilah dijelaskan oleh Allah di dalam surat 6, ya, surat 6 ayat 70. Nah, ini peristiwa ini, sehingga kalau istilah kita pahami, Ibrahim ini kalau sudah tahu tentang Tuhan, tentang kebenaran, tidak mau dirinya tahu sendiri, harus ada orang yang tahu, termasuk orang tuanya. Walaupun orang tuanya adalah penyembah berhala, tapi disampaikan saja. Sampai Nabi Ibrahim diusir sama bapaknya. Kalau kau nggak senang Tuhan saya, kamu minggat toh ya, saya nggak peduli kamu. Ini Nabi Ibrahim sampai diusir. Ya, begitu kebenaran disampaikan kepada orang tuanya menolak, Nabi Ibrahim tidak putus asa, masih disampaikan kepada kaumnya. Ya, jadi kepada kaumnya, ya, sampai mereka Nabi Ibrahim mengatakan, qul afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum. Wahai kaumku, apakah kamu menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat sesuatu pun dan tidak memberikan bahaya? Kalau itu kamu lakukan, ufil lakum, celaka kamu. Kenapa kamu menyembah sesuatu yang kamu sendiri tidak bisa minta tolong kepadanya? Oleh karena itu, Tuhan-Tuhan yang dimiliki oleh kaumnya, ya, itu puluhan. Ternyata ada satu pertemuan, Nabi Ibrahim pura-pura sakit. Kenapa kamu nggak ngumpul? Katanya Raja Namrud, ya, saya nggak ngumpul gara-gara saya ini sakit. Padahal nggak sakit ya. Makanya Nabi Ibrahim itu ada dosa 2 kali kalau salah. Itu sampai di akhirat nggak bisa nolong nanti. Ya, itu Nabi Ibrahim hanya dosa 2 kali. Ya, karena itu akhirnya apa? Ya, rakyat kaumnya sepakat. Enak Ibrahimi ya. Kalau dibiarkan Tuhan-Tuhan kita itu hancur semua. Bahwa kita bakar saja Ibrahim. Akhirnya disediakanlah api, ya, seluruh jenis kayu dikumpulkan, ya, malah kisahnya sampai 2 bulan sampai puncak. Kalau puncak panas itu berarti ada burung terbang di atasnya jatuh. Itu berarti puncak. Lah itu baru Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api. Begitu dimasukkan ke dalam api, apa kata Allah? Ya, kata Allah, kuni bardan wa salamun ala Ibrahim. Ya, jadilah kamu dingin untuk menyelamatkan kepada Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim dihadapkan bahaya, masih tidak bahaya saja. Ya, masih tidak bisa bahaya. Ini yang ketiga. Jadi setelah hubungan kepada orang tua, kepada kaumnya, kepada yang sekarang keempat kepada penguasanya. Penguasa harus tahu, ya, tentang siapa sebenarnya Tuhan ini. Ini dibuat oleh Allah dalam Al-Baqarah ayat 258. Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulka. Idz qala Ibrahimu rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit. Qala ana uhyi wa umit. Wa fa'ala qala Ibrahimu fa inna Allah ya'ti bisyamsi biya minal maghrib fa buital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Jadi Nabi Ibrahim rupanya dibantah sama raja bantah tentang Tuhan. Katanya Ibrahim, siapa sih Tuhanmu? Tuhan saya adalah, ya, yang memberikan kekuasaan ini, yang bisa menghidupkan dan mematikan. Perkara hidup dan mati saya juga bisa, katanya Namrud. Kamu bisanya apa? Loh, ada orang di penjara, satu diambil dibunuh, satu dibiarkan. Nah ini saya bisa mematikan, saya juga bisa menghidupkan. Nah, itu trik yang dilakukan oleh rajanya. Tapi terakhir finish ditanya oleh Allah, oleh Nabi Ibrahim. Coba kalau Allah menerbitkan matahari dari timur,
Coba sekarang terbitkan matahari dari barat. Akhirnya diam 1000 bahasa. Ya, akhirnya penguasa ini sudah langsung tidak berkutik dan berhadapan dengan Ibrahim. Ini adalah satu kebenaran. Kenapa tidak bayar? Sekarang kalau menyampaikan kepada penguasa, kalau kita kira-kira nyinggung penguasa, Anda berani. Tapi Ibrahim luar biasa. Harus disampaikan kebenaran ini. Ya. Nah, kemudian berikutnya, tidak saja kepada penguasa, Nabi Ibrahim tetap menyampaikan kebenaran kepada anaknya yang termuat di dalam surat Shofat mulai ayat 100 sampai ayat 100 sampai 110. Apa? Dia berdoa, dia sudah tua, tidak punya anak, tapi dengan istri yang terakhir ini itu akhirnya punya anak. Beliau berdoa, Rabbi habli minas sholihin, basarna bi gulamin halim. Maka dia minta kepada Allah supaya punya anak soleh. Terus diberikan kabar gembira dengan kelahirannya si Ismail ini. Falamma ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbabuk. Begitu dia Ismail sudah mulai dewasa, bisa berusaha sendiri, Nabi Ibrahim tanya, wahai anakku, saya tadi malam mimpi untuk menyembelih kamu. Bagaimana kira-kira pendapatmu? Tapi yang namanya Ismail dasarnya orang-orang yang tauhid ya. Ya, apa kata Ismail? Ya abatif al-matuk marusata jiduni insyaallah minasobirin. Laksanakan ya. Kalau memang itu perintah Allah, laksanakan. Saya siap untuk melaksanakan perintah Allah. Karena saya nanti insyaallah termasuk orang yang sabar. Akhirnya pelaksanaan penyembelihan dilaksanakan betul, tapi pada saat menyembelih Allah mengatakan, ya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Kamu benar-benar membenarkan impianmu dan kamu adalah orang yang betul-betul jujur, orang yang berserah kepada Allah. Inna hadzal wal bala'ul mubin, ini adalah ujian yang besar, maka kami tebus sembelihan Ismail itu dengan seekor kibas yang besar. Akhirnya watarna ali fil akhirin, kami abadikan Ibrahim untuk dipuji sepanjang zaman sampai sekarang. Kita orang sholat pasti ada kata-kata Ibrahim harus disebut. Kalau enggak, itu tidak boleh. Nah, inilah pentingnya ini. Nah, yang perlu kita ambil pelajaran itu apa sebenarnya? Ya, ajaran yang diajarkan Nabi Ibrahim dalam masalah kurban. Artinya apa? Orang hidup ini itu harus kurban. Kurban apa? Pertama, saya sering nyampaikan ya, bahwa semboyan orang mukmin yang ingin masuk surga harus ada semboyan al-jihadu sabiluna. Jihad adalah jalan hidup kami. Nah, orang jihad ya, tidak bisa berhasil kecuali harus kurban. Nah, kurban itu ada dua. Ada kurban dalam arti yang sempit. Apa kurban arti yang sempit itu? Yaitu pelaksanaan penyembelihan binatang ternak pada hari Nahr dan hari-hari Tasyrik. Itu dilaksanakan demi mendekatkan diri kepada Allah. Apa itu kambing, apa itu sapi, apa ya hewan-hewan kurban yang lain, ini adalah bentuk pengorbanan dalam arti yang khusus. Tapi tidak cukup itu. Kalau pengorbanan yang dalam arti khusus ini, Allah mengatakan, ya, mengatakan apa? La yanallahu luhum wala dimauha wala yanalu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah bukan daging kurban, bukan darah kurban. Yang sampai kepada Allah adalah takwanya. Itu yang dinilai oleh Allah. Nah, ini kurban dalam arti yang khusus. Sedangkan kurban dalam arti umum tiap hari. Kalau orang ingin cari ridha Allah, harus ada dikorbankan. Mengorbankan kepentingan nafsu, mengorbankan kepentingan dunia, mengorbankan kepentingan apa saja yang selain yang diridhai Allah. Yang dituju hanya satu, Allahu ghayatuna. Inilah Ibrahim. Ya, oleh karena itu, kalau kita lihat perjalanan Ibrahim itu baik dengan orang tuanya, dengan penguasanya, dengan kaumnya, dengan itu semua bayar. Kenapa Nabi Ibrahim tidak bayar? Ini kuncinya satu, karena Ibrahim adalah tauhid. Tidak saja mengakui Allah Esa, tapi menyatukan kemauannya dengan kemauan Allah. Walaupun bahaya, kalau dia menyatukan kemauannya dengan kemauan Allah, Allah selamatkan. Nabi Ibrahim dibakar itu kalau secara rasional orang tidak mungkin akan selamat. Kenapa selamat? Ini karena kepasrahan Ibrahim kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita ambil pelajaran.
Jadi kalau kita ingin masuk surga, harus ada sesuatu yang kita korbankan. Apa waktu, apa harta, apa keinginan, ini harus kita korbankan. Kalau tidak mungkin kita akan mencapai ridha Allah. Inilah pelajaran-pelajaran yang diambil. Oleh karena itu, kita bisa mengambil kesimpulan, semua yang dilakukan Ibrahim itu tidak ada yang tidak enak, tidak ada yang aman, tapi nggak aman semua. Tapi kenapa selamat? Kuncinya satu, tauhid dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah itulah Ibrahim itu. Nah, kita pun kalau memang kita ingin aman dalam kehidupan ini, kita harus punya meniru apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dalam batas kemampuan sesuai kemampuan yang ada pada kita. Sebab orang-orang yang selalu akan mendapatkan kebahagiaan yaitu orang yang betul-betul tauhid kepada Allah dan berserah diri kepadanya. Sehingga warisan-warisan yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim kepada kita generasi sekarang ini, itu pertama adalah ciri-ciri generasi tauhid adalah satu, punya akidah yang kuat. Tidak pernah ada campur syirik sedikit pun. Yang kedua adalah apa? Mendirikan sholat. Mendirikan sholat itu kalau dalam bahasa Quran, hafidhu ala sholati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Pelihara sholat dan sholat 5 waktu dan sholat tengah, dan laksanakan sholat dengan khusyuk. Ini generasi yang kedua harus punya karakter seperti itu. Yang ketiga adalah apa? Yang ketiga adalah generasi yang selalu terikat kepada kebenaran. Jangan nurut kebanyakan orang, jangan ngikut tradisi, jangan walaupun orang lain tidak ikut, tapi kalau dia cocok maunya Allah, itulah yang dia laksanakan. Inilah generasi-generasi yang mewarisi nilai-nilai ajaran yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim. Jadi selalu terikat kepada kebenaran. Yang keempat adalah sabar dan tabah dalam menghadapi konsekuensi dalam penegakan kebenaran. Orang menegakkan kebenaran itu mesti resiko. Banyak orang nggak senang. Itu sudah tradisinya. Dan ini sunnatullah. Nah, kita kalau orang-orang memang ingin tauhid betul seperti yang diajarkan Nabi Ibrahim alaihissalam, kita harus punya rasa sabar menerima apapun yang menimpa kita. Asal kita nanti melaksanakan sesuai dengan perintah Allah, akan amanlah kita lakukan ini. Kemudian sifat berikutnya adalah rasa simpatik dan suka maupun duka. Artinya Nabi Ibrahim kalau merasakan sesuatu itu tidak dirasakan sendiri, sampaikan kepada orang lain, diajak orang lain. Kalau dia kepingin selamat, orang lain harus ingin selamat. Itulah masuk sikap-sikap yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim. Terus ketujuh, generasi yang mewarisi Nabi Ibrahim tidak lain adalah apa? Generasi yang hormat kepada orang tua. Kalau dalam Al-Quran jelasin orang tua terutama ibu, sampai Rasulullah SAW bersabda, sabda Rasulullah, kullu dzambin yu'akhirullahu ila yaumil qiyamah illa uququl walidain. Setiap dosa itu akan dibalas oleh Allah di hari kiamat, kecuali berani sama orang tua. Kalau berani sama orang tua, nggak usah kita di akhirat. Di dunia sudah diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar walillahil hamd. Luar biasa memang. Dan tidak heran kalau setiap tahun ada peringatan seperti ini. Tidak lain adalah supaya kita menghidupkan sunnah Ibrahim, anittabi millata Ibrahim hanifah, dan kita mewarisi sifat-sifat yang telah dimiliki, yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim kepada kita. Itu harus kita. Dan yang kedelapan, kita harus punya kearifan dalam hidup ini. Kearifan dalam hidup itu artinya kita tidak usah memaksakan orang, tapi kita mengajak supaya orang lain bisa selamat seperti dirinya itu ingin selamat. Karena orang itu kalau ingin selamat dirinya saja, tidak mikir orang lain, itu namanya nggak arif, nggak bijaksana. Yang bijaksana itu adalah kalau kita bisa selamat sesuai dengan aturan Allah, coba kita ajak orang lain kalau mau. Karena apa? Masalah hidayah itu bukan masalah kita. Masalah hidayah adalah masalah pemberian Allah. Allah memberi atau tidak itu tergantung Allah. Makanya dalam Al-Quran diingatkan oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu Islam, wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Jadi siapa yang dikehendaki Allah dapat hidayah,
Dia lapang terima Islam. Tidak ada ajaran Islam itu dipilih-pilih. Ini mau, ini tidak mau. Tidak ada. Semua lapang. Ya, sekarang banyak orang bukan paham Islam, salah paham terhadap Islam. Sehingga kalau orang yang Qur'ani mesti wah ini aliran keras, wah ini termasuk radikal. Ini orang nggak ngerti. Jadi orang dapat hidayah itu ya, seluruh aturan Islam tidak ada yang tidak bisa diterima. Ya, ini adalah satu pelajaran yang kita ambil masalah hidayah ini. Ya, dan yang terakhir, kalau kita memang mau begitu, ya, mau beberapa sifat tadi, akidah yang kuat, mendirikan sholat, terikat dengan kebenaran, sabar dan tabah menghadapi ujian, terus kita pandai bersyukur, kemudian memiliki rasa simpati, hormat pada orang tua, kearifan dalam hidup, dan kita insya Allah akan diberikan kemudahan oleh Allah dalam soal menjalani hidup ini, baik itu rezeki atau urusan lain, itu Allah yang memudahkan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Inilah sebenarnya pelajaran-pelajaran yang kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim, Ismail dan Hajar. Oleh karena itu kita tidak cukup itu, kita harus tahu bahwa tauhid adalah ajaran yang satu-satunya yang bisa menyelamatkan manusia dunia dan akhirat. Seperti Quran menyatakan dalam surat 6 ayat 153, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Sungguhnya jalanku inilah Al-Quran ini jalan yang lurus. Ikuti jalan lurus ini, wala tattabi'us subula. Kamu jangan mengikuti jalan-jalan selain yang satu ini. Fatafarraqu bikum an sabili. Kamu akan tercerai dari jalan yang lurus. Inilah perintah Allah supaya kamu bertakwa. Nah, inilah yang harus kita warisi dalam kehidupan ini. Seorang muslim tidak ada lain, karena Rasulullah SAW waktu khutbatul wada, perpisahan, beliau akan wafat 80 hari setelah pidato khutbatul wada, haji terakhir, itu Rasulullah mengingatkan, faqilu ayyuhan nas. Berfikirlah kamu wahai manusia. Qad taraktu fikum amran baina. Sungguh aku tinggalkan kalian perkara yang jelas, ya, ma in tamassaktum bima, selama kamu berpegang teguh pada keduanya, kamu tidak akan pernah sesat selamanya. Jadi kita sekarang ini kalau ingin hidup selamat dunia akhirat, tidak ada jalan lain kecuali berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Kita mencintai Al-Quran, kita pelajari Al-Quran. Jadi inilah mestinya generasi-generasi yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim. Jadi senang nikmati Allah, tapi senang kepada omong sing kayak nikmat, bukan dibalik. Sekarang banyak orang itu di dunia ini, termasuk di Indonesia, banyak orang senang nikmati Allah, tapi ambil omongnya Allah gak senang. Ini naudzubillah. Karena nanti Al-Quran akan memberikan ancaman, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Siapa yang berpaling dari pengajaran itu Al-Quran, kami tentukan setan sebagai teman karibnya. Kalau setan jadi teman karibnya, wa innahum yasudduna manis sabil. Setan yang menghalangi mereka dari jalan benar, tapi yang dihalangi merasa dapat petunjuk sehingga tidak bisa diingatkan oleh siapapun. Tobatnya juga sulit. Nah, disinilah kita introspeksi. Jadi selama ini sesuai ke apa enggak dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau memang sesuai, mari kita pertahankan istiqomah. Tapi kalau belum selesai, coba usahakan hidup untuk mengikuti ini. Saya kira ini mungkin pelajaran khutbah yang bisa kita sampaikan. Ya, mudah-mudahan setelah Idul Adha ini kita betul-betul bisa mewarisi sifat-sifat yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim kepada kita semua, ya, dan semoga ini semua adalah merupakan bekal bagi kita untuk keselamatan kita dunia maupun akhirat. Dan pada akhir dari khutbah ini, mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga sisa-sisa umur yang diberikan Allah kepada kita diberikan hidayah oleh Allah, bisa mengikuti Al-Quran dan Sunnah secara konsekuen. Dengan cara itulah kita nanti, kita, keluarga kita, istri kita, anak kita akan diselamatkan dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultan. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti'a lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jalali. Ya Allah, kami berdiri rukuk sujud
di hadapan-Mu ya Allah, di sebagian dari bumi-Mu ini ya Allah, semata-mata adalah merindukan ampunan dan ridha-Mu. Berapapun banyak dosa-dosa yang kami lakukan, kami yakin ampunan-Mu dan rahmat-Mu jauh lebih besar dari dosa-dosa kami. Ampuni dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami, sayangilah mereka. Warhamhum kama rabbayana shaghira. Jadikan kuburan mereka raudhatun minal jannah. Ya Allah, jadikanlah kami, istri, anak keturunan kami, orang-orang yang selalu bisa menenteramkan hati kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan istri-istri kami, anak keturunan kami yang bisa menenteramkan hati kami. Jadikan kami pemimpin orang-orang yang bertakwa kepada-Mu. Ya Allah, selamatkan kami di dunia dan di akhirat kami. Kami merindukan keselamatan dunia, lebih-lebih keselamatan akhirat untuk masuk pada surga-Mu yang penuh nikmat ini. Inilah harapan kami, dan semoga Allah menolong saudara-saudara kita di Palestina yang sedang dirundung duka. Kita tidak bisa berbuat kecuali hanya berdoa sesuai dengan kemauan kita. Ya Allah, tolonglah saudara kita Palestina, menangkan mereka-mereka ini ya Allah, dan hancurkan musuh-musuh yang memusuhi orang-orang yang Hamas ini. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, tegakkan khilafah yang Kau janjikan dalam surat An-Nur ayat 55. Karena hanya dengan khilafah inilah dunia akan terjadi aman, dunia akan terjadi tentram, dan itulah merupakan janji yang diberikan kepada Al-Quran dan disampaikan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian khutbah yang saya sampaikan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti kita disunahkan untuk takbir muqayyad. Takbir muqayyad ini nanti sampai akhir tasrek, yaitu setelah sholat. Jadi setelah sholat wajib itu mesti ada 5 kali atau berapa, itu disunahkan sampai nanti hari tasrek. Demikian.